Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Rizky Nurida dari kelas 12 IPA 7 nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi tentang iman kepada qada dan qadar untuk melengkapi tugas ujian praktek kelas 12. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke makna iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Menurut syariat Islam, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk, dengan menciptakan kehidupan, meniadakan atau mematikan, dan merubah keadaan mereka sebelum menciptakannya sejak zaman azali atau zaman terdahulu sesuai dengan iradatnya yang maha sempurna. Qadar secara bahasa adalah akhir atau batas sesuatu, kadar, ukuran, dan kepastian. Menurut istilah, qadar atau adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan sejak zaman azali terdahulu, yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu perbedaan qada dan qadar. Qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Hubungan antara qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan merupakan satu kesatuan. Mengapa demikian tidak bisa dipisahkan? Karena qada diibaratkan rencana Allah, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang telah diberikan oleh Allah yang sudah terjadi. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, rukun iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. Iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim atau yang tidak dapat permulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Sudah dapat dimaklumi bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini dalam batas waktunya. Selaras dengan kemahabijaksanaannya, terjadilah segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauh Mahfuz, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 70 yang menyatakan bahwa Lauh Mahfuz atau kitab yang terpelihara telah ada sebelum penciptaan seluruh jagat raya yang ada. Kemudian kita lanjutkan iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Ilmu Allah bersifat menyeluruh, maha luas dan mendalam segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang gaib, tak lepas dari pengetahuannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk.
Ketika seseorang melihat makhluk ciptaan Allah yang berbeda-beda bentuk, warna, jenis, dan sebagainya, akal akan menyimpulkan adanya semuanya itu tentu ada yang mengadakan dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dan kita mengakui adanya Allah, di mana kita melihat ada orang yang berdoa, menyeru Allah dan meminta sesuatu kepada Allah. Lalu Allah akan mengabulkannya apabila kita berdoa secara baik, tekun, dan tentunya ikhlas. Kita masuk ke poin yang keempat, macam takdir dan contohnya. Takdir mubrom yaitu takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh, kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya, seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih, berhidung pesek, bermata sipit, dan lain semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Sebab itu adalah telah menjadi takdirnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada takdir mu'alaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh takdir mu'alaq. Sifatnya fleksibel atau belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contohnya yaitu Raffi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya, Raffi harus belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Akhirnya, Raffi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi karena ketekunannya dan rajinnya dalam belajar dan berdoa. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima, yaitu keterkaitan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan iman kepada qada dan qadar. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar sangat erat dengan sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Alasannya karena qada dan qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui para makhluk. Oleh sebab itu, manusia wajib berprasangka baik pada takdir tersebut dengan sikap optimis yang terwujud lewat doa dan usaha atau ikhtiar yang diikuti setiap tawakal setelahnya. Sebagaimana disebutkan bahwa keberhasilan dalam hidup termasuk takdir mu'alaq yang bisa berubah dengan doa dan ikhtiar. Setelah kita bermunjalat lalu berusaha semampu kita, maka setelahnya yang wajib kita laksanakan adalah tawakal, menyerahkan apapun hasil ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini itu hal paling baik bagi diri kita sendiri. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya para doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Meningkatkan kekebalan jiwa dan menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri, bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan pasrah kepada takdir, namun terus berikhtiar jika ingin meraih tujuan dan keinginannya.
Allah Subhanahu wa taala berlaku dengan adil dan sesuai dengan ketetapan yang maha bijaksana. Karena itulah seorang muslim tidak boleh mengeluh dan menyalahkan keadaan yang menimpanya, sesulit apapun itu. Tidak boleh sombong jika sudah mencapai suatu prestasi atau pencapaian. Segala hal yang terjadi karena campur tangan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa karena senantiasa berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menyusun usaha dan strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Jika memperoleh rezeki, seorang muslim patut bersyukur, sementara itu jika mengalami musibah, ia bersabar. Demikian penjelasan tentang materi beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.